Assalamualaikum. Hello everyone. How are you today? I hope all of you good and Allah bless you ever and never. In this situation, I hope you keep healthy and welcome back to my YouTube channel. It's about English material for a student. Happy watching and enjoy. But don't forget to support this channel, so please subscribe, like, and comment. Okay, the material for today is introducing yourself and other. It's very useful for the beginner because sometimes we meet with the new version, so you should introduce yourself to them. And in this video, I will explain about how to introduce yourself or other. What is introduce? Introduce artinya memperkenalkan hal yang akan kita kenalkan, bisa orang lain atau diri kita sendiri. Dan ini sangat mudah ya untuk dipahami. Ada dua jenis introduce dalam bahasa Inggris. Two types of introduce in English. The first, introducing yourself, and the second, introducing other. Yang pertama itu memperkenalkan dirimu, yang kedua, memperkenalkan orang lain. Introducing yourself. Introducing yourself adalah memperkenalkan dirimu sendiri atau menjelaskan bagaimana cara kamu memperkenalkan dirimu sendiri. How to introduce yourself to other. Bagaimana ya kamu memperkenalkan dirimu sendiri? Nah, di channel ini kita akan membahas cara-cara memperkenalkan diri kamu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, introducing other. Introducing other adalah memperkenalkan orang lain, artinya bagaimana cara kita memperkenalkan orang lain. Kenapa kita harus menggunakan atau memakai introduce yourself or introduce other? Kenapa kita harus memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain? Karena dalam pergaulan itu biasanya sangat diperlukan yang namanya memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain. Jadi ini adalah ungkapan sehari-hari yang biasa kita gunakan. Dan selanjutnya, the expression of introducing yourself. Ada beberapa ungkapan dalam memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama, let me introduce myself, my name. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya, titik-titik, diisi oleh namamu ya. I want to introduce myself, I am. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah, titik-titik. Namanya bukan titik-titik tapi ya. I would like to introduce myself to you, I am. Saya ingin memperkenalkan diri saya kepadamu. Saya adalah. May I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri? Saya adalah. Nah, di titik-titik di sini kamu boleh isi menggunakan namamu. Ada hal yang ingin saya bahas tentang perbedaan want dan would like di sini. Nomor 2 sama 3. Di sini ada kata I want to introduce myself. Yang selanjutnya I would like to introduce myself. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama atau arti yang sama. Want artinya ingin, would like juga ingin. Tapi kedua kata tersebut itu berbeda penggunaannya. Would like itu memiliki tingkat kesopanan yang lebih tinggi daripada want. Jadi, jika kamu akan memperkenalkan dirimu dalam situasi yang formal atau memerlukan tingkat kesopanan yang lebih tinggi, maka kamu boleh menggunakan I would like to introduce myself. Mudah-mudahan paham ya.
dan tidak salah menggunakan. Selanjutnya, hal-hal yang biasa disebutkan atau hal-hal yang biasa ada dalam memperkenalkan diri. Pertama, itu full name, nama lengkap. Biasanya ketika kita memperkenalkan diri, yang pertama adalah nama lengkap dulu yang kita sebutkan. My full name is. Yang selanjutnya, nickname, nama panggilan. My nickname is, agar apa? Agar orang lain lebih mudah memanggil kita. Selanjutnya, address, alamat. Dan ini juga sangat diperlukan ketika kita akan memperkenalkan diri. Selanjutnya, age atau umur. Mungkin ini juga dipergunakan ya ketika kita pertama banget memperkenalkan diri. Selanjutnya, hobi. Nah, saya akan bahas satu-satu. Full name. My full name is, contohnya, Rosita Mulia. Nickname. My nickname is Mulia. Addressnya, I live in Bandung. I am 12 years old. My hobbies are dancing, singing, and reading. Oke, saya bahas di sini mengenai ada alamat ya. Ada I live on, in, dan at. Kenapa ada 3? Karena ini menunjukkan atau menyesuaikan dengan konteks alamatnya. Kalau Bandung kita menggunakan in, kalau jalan lain sebagainya saya akan bahas di channel atau di konten saya selanjutnya. Makanya terus saksikan ya atau terus menonton agar tahu materi-materi selanjutnya. Kemudian hobi. Di sini my hobbies are. Kenapa pakai are? Lihat n artinya dan. Kenapa di sini pakai are? Karena hobinya banyak dan di sini juga hobinya ditandai dengan kata di belakang hobi itu ada e sama s, itu menandakan hobinya jamak. Maka to be-nya harus menggunakan are. Jika hobinya cuma satu, maka cukup pakai is. My hobby is singer atau my hobby is singing. Oke, selanjutnya the expression of introducing other. Hi Siska, this is my sister Lina. Hai Siska, ini adalah Lina. Ini cara kita memperkenalkan orang lain. Selanjutnya, allow me to introduce our new friend. He is. Bolehkah saya memperkenalkan teman baru kita? Dia adalah. Do you know she is? Apakah kamu tahu dia adalah? Let me introduce you to my parents. Izinkan saya memperkenalkan kamu pada orang tuaku. Ini adalah ungkapan-ungkapan ketika kamu pengen memperkenalkan orang lain. Tentunya berbeda dengan cara kamu memperkenalkan dirimu sendiri. Selanjutnya, contoh atau example. Ini dalam sebuah dialog ya. Doni, good afternoon, Mom. Mom, good afternoon, my son. Who is she? Doni, she is my classmate. Her name is Saskia. Saskia, this is my mother. Saskia, nice to meet you. Mom, nice to meet you too, Saskia. Dan ini contoh memperkenalkan diri atau memperkenalkan diri sendiri. Let me introduce myself. My name is Aisyah. I live in Bandung. I am 12 years old. My hobbies are singing and dancing. Thank you. Nah, atau depannya kamu boleh menggunakan ungkapan-ungkapan greeting yang sudah kita pelajari minggu lalu. Contohnya, good morning all. Let me introduce myself. My name is Aisyah. I live in Bandung. I am 12 years old. My hobbies are singing and dancing. Thank you. Nah, semoga teman-teman yang
menonton ini dapat memahami dengan benar bagaimana cara memperkenalkan diri kita sendiri ataupun orang lain dengan ungkapan-ungkapan bahasa Inggris. Terima kasih, thank you, and see you.